webinar dari Huawei. Pada hari ini kita akan membahas tentang inspirasi intelligent computing dan flash storage dari teknologi Huawei untuk membantu perusahaan terhubung dengan dunia digital intelligent. Pada hari ini kita punya dua pembicara dari Huawei langsung. Yang pertama adalah Pak Hadinata dan ada juga Pak Jong Hengki. Pak Hadinata selaku Executive Product Manager dan Pak Jong Hengki selalu Solution Manager dari Huawei. Mungkin tanpa berlama-lama lagi untuk waktu dan tempat kita langsung serahkan saja kepada Pak Hadinata untuk penjelasannya tentang intelligent computing dari sisi Huawei. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hadinata dari tim Huawei, dari tim Intelligent Computing. Terima kasih atas waktunya dari MII udah menyediakan waktunya untuk menyelenggarakan Huawei Webinar pada hari ini. Semua pada bisa ngeliat slide saya ya. Mungkin saya langsung mulai aja. Oke. Bisa. Seandainya kata nanti ada pertanyaan, silakan langsung dipotong aja. Oke, pertama kita akan bahas dulu mengenai tentang tren sama tantangannya apa sih saat ini terkait dengan perkembangan teknologi itu. Ini terutama fokusnya lebih ke arah sisi computing, yaitu di sisi server. Oke, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu awal dasarnya itu dari revolusi industri. Pertama kali kita tahu waktu pertama kali adanya revolusi industri dengan penemuan mesin uap. Nah, itu yang menyebabkan pertama kali industri itu mulai berkembang ya. Jadi gara-gara ada mesin uap, jadi ditemukan rel kereta api, terus ada penemuan baja dan lain-lain. Kemudian berkembang lagi ada penemuan terkait dengan power, electricity, jadi terkait dengan listrik ya. Sehingga jadi pabrik-pabrik dan industri-industri itu jadi lebih berkembang lagi, jadi ada pembuatan secara masif penggunaan mesin-mesin, seperti itu. Nah, selanjutnya pun juga ada perkembangan dari sisi IT. Nah, dari sisi IT yang kita tahu sekarang semuanya karena sudah serba IT, jadi semuanya udah serba automation, terus semuanya ada lewat internet, semua ada communication kayak handphone, PC, dan lain-lain. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata sekarang revolusi yang kita hadapi ini yaitu lebih ke arah situasi di mana adanya teknologi yang intelijen gitu, jadi yang cerdas. Jadi udah mulai nih ke arahnya pengembangan AI, IoT, dan lain-lain. Nah, terkait dengan komputer itu pun juga ada perubahannya ya. Jadi pertama kali ya kalau teman-teman pada tahu kita yang masih zaman dulu pakai novel, terus masih ada pakai mainframe yang IBM. Nah, dulu tuh modelnya kan seperti yang model-model server gede-gede. Nah, sekarang tuh udah mulai berkembang juga gitu. Perkembangannya juga udah lebih baik, dan dulu servernya gede-gede, sekarang servernya kecil-kecil. Nah, prosesornya pun juga mulai ada namanya penyaingnya, tadinya tipenya RISC jadi SIS, yaitu Intel. Jadi biasanya ini penggunaannya untuk general purpose. Nah, terus juga ada penemuan data center, terus juga arsitekturnya juga berubah. Yang dulu kalau cuma one tier application, terus ada two tier application, sekarang juga multi tier application, jadi bisa sampai apps, web app, DB seperti itu. Nah, dan juga terkait dengan tadi yang AI itu, nah juga ternyata dari sisi teknologi komputer pun berkembang gitu. Jadi sekarang juga zamannya udah lebih cerdas terkait dengan AI, 5G, dan lain-lain. Karena untuk mensupport untuk full stack dan semua skenario yang ada dalam kebutuhan sekarang di industri sekarang ini. Oke. Tadi kita udah tahu ya tren-trennya seperti apa. Sekarang kita mau tahu
tantangannya dari tren-tren tersebut apa sih? Yang pasti yang pertama kita tahu dari kebutuhan compute-nya ya, power compute-nya itu kan kita aplikasi itu selalu teknologi itu selalu berkembang terus-terus, maunya yang paling canggih terus selalu makin besar. Nah, biasanya pengembangannya itu nggak sejalan tuh, nggak selaras dengan pengembangan teknologinya. Karena mengembangkan teknologinya membutuhkan waktu cukup lumayan lama kan untuk melakukan riset dulu, melakukan testing dulu. Sedangkan kebutuhan teknologi itu selalu terus meningkat. Nah, makanya itu jadi tantangannya ada itu demand-nya untuk terkait dengan teknologi itu tidak selaras dengan supply-nya. Jadi sehingga menyebabkan jarang dan harganya jadi lebih mahal. Makanya kalau kita lihat handphone, kenapa masih yang chipset terbaru masih mahal ya? Karena demand dan supply-nya itu tidak selaras seperti itu. Terus yang kedua tantangannya apa sih? Adanya kolaborasi yang sangat sulit antara datanya. Jadi zaman dulu kan kita tahu semuanya serba on premise, apa-apa ada di data center kita. Nah, sekarang sudah zamannya maju nih, tadi AI, ada cloud. Ada beberapa perusahaan yang sudah mulai menggunakan cloud. Tapi integrasinya dengan cloud itu ternyata nggak seamless, nggak segampang itu. Ada yang modelnya masih kayak batching, jadi dikumpulin dulu terus baru diupload ke cloud. Nah, itu merupakan tantangan juga yang saat ini yang kita hadapin gitu dari sisi kita sebagai user atau dari sisi penyedia cloud-nya. Jadi sehingga gimana bisa memberikan integrasi yang seamless terkait datanya. Sama yang selanjutnya itu tantangannya terkait dengan deployment skenario-nya. Jadi aplikasi yang berkembang juga ya, mengikuti teknologi. Kalau dulu kita tahu semua aplikasinya di satu server aja cukup gitu, aplikasi database pokoknya kita gabung, kita nggak ada namanya pembedaan. Terus juga mulai berkembang kita ada teknologi baru mulai client server ya, jadi kita pisahkan database-nya. Jadi semua orang mengakses, sehingga server itu tidak menjadi berat, semua orang mengakses server, server baru akses ke database. Terus berkembang lagi dengan adanya internet, kita menggunakan web, jadi ada three-tier layer arsitektur. Jadi ada web dulu, semua orang mengakses di web, web baru diproses di app, app baru lari ke DB dan seperti itu. Kemudian berkembang lagi ternyata dengan skenario-skenario yang teknologi-teknologi yang baru. Jadi kita sekarang sudah menggunakan kalau teman-teman pada dengar DevOps kan sekarang udah pakai full stack ya. Jadi ada UI UX, front end, back end seperti itu. Jadi lebih makin banyak berkembang lah, makin banyak teknologi untuk kayak semacam automation kayak gitu-gitu. Nah, sama yang terakhir tantangannya itu terkait dengan resources. Jadi karena orang kan kita tahu ya kalau di company itu kita dipaksa untuk terus bekerja. Tapi kadang-kadang company suka lupa kita juga harus diasah. Kita itu seperti kapak yang kalau dipakai terus lama-lama juga bisa tumpul. Nah, teknologi kan berkembang. Kita juga harus ikut align dengan teknologi. Jadi kita tuh mesti banyak belajar sesuatu yang baru. Nah, untuk belajar itu kan butuh waktu ya, ada learning curve-nya. Nah, itu yang kadang-kadang teknologi itu berkembang lebih pesat daripada waktu yang kita butuhkan untuk belajar teknologi itu. Jadi kadang-kadang sudah keluar teknologi baru, tapi kita dari sisi resources-nya masih belum ada. Makanya kadang-kadang biasanya negara-negara Asia itu lebih agak terbelakang menyerap teknologi-teknologi yang sudah ada dari barat seperti itu. Jadi tantangannya ya kurang lebih seperti itu untuk menghadapi teknologi yang cukup lumayan berkembang pesat. Nah, untuk menghadapi semua tantangannya itu, Huawei juga mempunyai solusinya seperti itu. Oke, seperti apa sih yang kira-kira Huawei bisa come up untuk menghandle tadi tantangan-tantangan tersebut? Oke, yang pertama Huawei itu menciptakan teknologi chipsetnya sendiri. Jadi kita memang serius ya kita untuk mengembangkan teknologi. Ya, kita nggak mau kalah dengan brand-brand lain atau dengan vendor lain. Kita juga mengembangkan teknologi kita sendiri. Kita ada 5 teknologi chipset yang kita kembangkan sendiri. Yang pertama itu Kunpeng prosesor. Kunpeng prosesor ini adalah prosesor untuk compute CPU based on ARM arsitektur. Nah, ARM arsitektur ini saat ini sudah mulai berkembang nih. Kita tahu ARM arsitektur ini biasanya digunakan di handphone, di handphone teman-teman ya. Nah, Google pun juga baru mulai mengembangkan. Jadi ini kemungkinan nanti mungkin beberapa tahun ke depan akan maju ya, akan meningkat ya. Ini akan jadi saingannya Intel kalau menurut dari Huawei.
Jadi makanya kita udah one step ahead, kita sudah mengembangkan ini dari dulu-dulu terkait dengan prosesor Kunpeng ini yang berbasiskan ARM arsitektur, di mana mempunyai secara performance lebih tinggi dibandingkan Intel prosesor. Kemudian yang kedua prosesornya itu AI. Nah, AI prosesor kita sebutnya Asen. Ini nanti AI ini akan ditanamkan di beberapa komponen-komponen dari kita punya part. Nah, biasanya bedanya AI sama GPU card itu apa yang dipunyai NVIDIA. Nah, kalau AI ini berdasarkan NPU, jadi Neural Processing Unit. Nah, sedangkan kalau dari NVIDIA itu menggunakan GPU, jadi based on graphical. Nah, nanti perbedaannya saya akan jelaskan di slide-slide setelahnya. Terus teknologi yang selanjutnya, chipset selanjutnya itu yaitu untuk SSD. Kita Huawei mendevelop SSD kita sendiri. Jadi kita punya chipset untuk storage-nya kita bikin. Terus kemudian untuk dari sisi networknya juga kita ada. Jadi ada NIC chipnya, kita ada Converge, support ROCE. Sama yang terakhir untuk manajemen chipnya. Jadi kita memang serius dari semua lini kita ada. Dari CPU kita ada, dari sisi AI-nya kita atau VGA-nya kita ada. Terus dari sisi storage-nya pun kita juga sudah ada, network dan manajemennya kita sudah ada. Jadi overall Huawei itu memang mau sebagai jadi leader teknologi di masa depan seperti itu. Oke, ini bukti roadmap-nya kita. Kita memang sudah mulai develop semua chipset kita dari 2004 ya. Nah, ini yang kita sudah ada yang berwarna grey ini yang saat ini ada di production. Terus yang sedang lagi masih di develop dan ada yang sedang di planning buat akan datang. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Huawei sudah berdedikasi untuk mengembangkan teknologinya semenjak dari dahulu kala. Oke. Nah, terkait dengan tadi buatan chipset sendiri, ya, Intel juga tidak serta-merta melupakan maksudnya dengan kondisi yang sekarang. Ya, kita tahu Intel prosesor itu cukup lumayan semua orang aware dan semua orang tahu dan semua orang menggunakan. Jadi kita juga bekerja sama dengan Intel. Nah, dengan adanya Intel chipset ini kita juga mendukung untuk Intelligent Accelerator Engine kita beserta juga Intelligent Management Engine kita. Nah, jadi dengan adanya Intel kerjasama dengan Intel ini kita pun juga tetap masih bisa comply atau support menggunakan yang tadi chipset-chipset yang kita sudah bikin sendiri. Yang salah satunya ya tadi Intelligent Management Engine. Oke, jadi kita di sini Huawei ada dua Intelligent Engine ya. Yang pertama yang tadi Intelligent Management Engine yang berdasarkan chipset manajemen, sama yang kedua Intelligent Accelerator Engine itu yang tadi beberapa part-part komponen dari sebuah server. Oke, yang pertama Intelligent Management Engine. Ya, kita punya 4 fitur utama ya dalam Intelligent Management Engine ini yang dimana kompetitor lain mungkin tidak punya. Yang pertama untuk deployment. Jadi kita bisa mendeploy server kita itu secara mudah dan gampang dari lokasinya yang ada di mana. Jadi kita tinggal bikin semacam kayak kayak konfigurasi policy. Nah, nanti kita bisa tahu oh ya ketika itu dicolok nanti kita bisa deploy. Oh ya udah posisinya ada di sini, nanti kita klik tinggal bisa langsung di deploy. Yang kedua untuk version management, jadi semua kayak BIOS, firmware. Nah, itu kita bisa tahu versionnya. Jadi kita bisa download datanya dan saya kata oh butuh ada upgrade firmware-nya, ada yang versi terbaru, kita tinggal one click aja dan itu bisa automatically upgrade. Sama yang fitur selanjutnya itu fault management. Jadi kita di fault management ini ada dua, ada prediction sama diagnostik. Di prediction ini kita bisa mempredik jauh sampai 7 sampai 30 hari ke depan kira-kira ada memori atau disk yang rusak nggak sih nanti ke depannya. Nah, dari sisi diagnostik kita bisa kita bisa secara mudah tahu oh misalnya yang rusak itu memorinya itu ada di port berapa slot yang keberapa. Nah, itu nanti bisa dibantu dari sisi diagnostiknya itu sendiri. Dan yang terakhir itu aset manajemen. Kadang-kadang ada kebutuhan untuk mengetahui kayak modelnya, konfigurasinya, kayak gitu-gitu untuk inventory, stok opnam, untuk labeling. Nah, ini kita mempermudah. Jadi nggak usah personil dari data center masuk lagi ngecek-ngecek taggingnya kayak gimana atau ngecek masuk tinggal remote gitu. Ya, kita sudah menyediakan toolsnya. Jadi semuanya tinggal dicek di dalam satu single dashboard itu sendiri. Nah, ini sehingga dengan adanya kemampuan feature intelligent management ini memudahkan customer untuk dalam melakukan operation maintenance, sehingga juga
bisa meningkatkan efektivitas pekerjaan dan juga dari sisi OPEX juga bisa di-reduce seperti itu. Nah, masuk ke bagian tadi untuk yang Intelligent Accelerator Engine, ya salah satunya SSD. Kita juga tadi saya udah jelaskan, kita juga menciptakan SSD sendiri. Nah, ini makanya nanti kalau kita dengar nanti slide presentasi terkait dengan storage, kita mempunyai IOPS yang tertinggi ya, karena kita menciptakan, kita mendevelop, kita punya SSD sendiri juga, dari semua isinya sampai even chipsetnya juga dari kita. Jadi kita punya SSD itu kita bilangnya faster, smarter, simple. Faster kenapa? Karena IOPS-nya paling tertinggi, secara performance kita paling tertinggi. Smarter kenapa? Karena tadi ada intelligent NIC-nya di dalamnya. Terus yang terakhir simple karena kita menggunakan arsitektur yang sangat optimize ya dari buat sisi aplikasi. Jadi kita udah melakukan semacam Q&A dalam mengembangkan SSD ini sendiri. Dan selanjutnya Intelligent Accelerator Engine selanjutnya itu network card. Nah, ini kita support untuk high performance, bisa 2 kali 10 GE atau bisa 4 kali 25 GE. Jadi support untuk ROSE ya, untuk 100 gig seperti itu. Oke. Fokus utama dari tim Intelligent Computing ini sebenarnya ada 2 di tahun ini. Yang pertama untuk AI, yaitu based on Atlas, sama yang kedua itu server berdasarkan Intel chipset, jadi x86 server. Oke, kita masuk untuk yang Atlas ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, silakan tanya aja ya. Oke, Atlas. Nah, tadi saya udah jelaskan ya di depan, kita punya AI chipset itu berbeda dibandingkan dengan NVIDIA. Kenapa? Karena kita menggunakan namanya NPU, Neural Processing Unit. Ini sebenarnya kalau simpelnya orang awamnya, gampangnya apa sih bedanya NPU sama GPU? Kalau GPU itu biasa lebih ke arah untuk graphical. Dia tidak bisa melakukan perhitungan kalkulasi secara matriks seperti itu. Nah, sedangkan kita mengembangkan chipset AI ini berdasarkan DaVinci arsitektur. Jadi memang menggunakan DaVinci itu jadi lebih karena kita ada perhitungan secara skalar, secara vektor, sama secara cubes. Nah, jadi itu yang menyebabkan secara optimal secara processingnya itu lebih optimal. Jadi kalau kita bilang ini generasi selanjutnya setelah GPU, jadi kita sebutnya NPU. Ini adalah dari algoritma GPU yang dioptimisasi lah, kalau secara gampangnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan computing secara efisien, lebih efisien, terus secara juga bisa optimal, dan juga bisa secara yang lebih kompleks seperti itu. Karena AI itu membutuhkan komputasi yang nggak simple, hanya cuma graphical, tapi benar-benar yang cukup lumayan kompleks. Oke, ini portfolio untuk AI-nya kita ya. Jadi kita solusinya ada banyak untuk facial recognition, voice assistant, OCR, dan lain-lain. Nah, chipsetnya sendiri kita kembangkan ada 2, ada yang 310 itu untuk yang inference, ada yang 910 itu buat yang training. Nah, untuk modul-modulnya sendiri kita juga ada bermacam-macam. Jadi kita ada Atlas 200. Ini untuk accelerator modul yang kita biasa integrasikan dengan CCTV, drone, robot. Nah, untuk melakukan AI. Ada yang Atlas 300 ini modelnya kayak PCIe card, kayak VGA card. Terus ada yang edge computing, jadi ini kita kombinasikan dengan cloud biasanya. Nanti processing AI-nya di cloud, nah edge ini yang akan mengintegrasikan yang ada di field-nya. Sama yang terakhir yaitu Atlas 800 itu berupa server ya. Nah, itu biasanya buat machine learning. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan machine learning, nah, kita sudah siap untuk servernya itu sendiri. Sama yang nanti terakhir itu ada yang AI cluster, itu yang nanti kita akan launch di Q3. Itu nanti untuk semuanya total all in full solution itu ada di AI cluster Atlas 900. Oke. Jadi ini Atlas 200, modelnya sangat kecil. Jadi sebelumnya nanti kalau kita mau program, kita lakukan dulu di Atlas 200 Developer Kit. Kita program aplikasinya seperti apa. Nanti kalau udah kita hasil deployment-nya kita taruh di dalam yang Atlas 200 Accelerator modul. Nah, itu nanti bisa diintegrasikan dengan kamera, drone, atau robot. Modelnya kecil banget, seperti kayak kaset mini. Jadi ini seolah-olah semua compute power-nya juga ada di situ. Jadi kita sebut kayak semacam appliance. Mungkin supaya ada gambarannya, habis ini kita lihat videonya yang mengenai Atlas 200 ini.
就是我什么事都想让他做。给我做个大保健，帮我思考。洗袜子。不希望有这些人。为什么？我喜欢自己做。你会跟机器人谈恋爱吗？不会。你会爱上他吗？不会。如果他爱上你呢？那就爱吧。It is predicted that 97% of big enterprises will use AI in the next 5 years. Apart from talking about these big numbers, what's more important to think about is how we can actually use AI to improve our daily life, to create a better living environment for us. Today we are here in Shanghai to explore a really cool project of using robots to plant trees. This project is cooperated between Huawei and the Robot Movement and Vision Lab of China East Normal University. What's the role of Huawei AI behind this project, and what challenges can robots solve compared to traditional manual tree planting? Today, let's go and check it out. So this is really the biggest toy that I've ever played with. So first of all, I wonder, why do we need robots to plant trees? What problems can it solve? The biggest problem for our planet is global warming and climate change. There is very most effective way to fight climate change is planting trees. Planting trees is not easy. Maybe robots can help us to do this job. What are some main features of this cute robot here? It can plant trees 24 hours a day. Wow. But sprint is very short. Yeah. But if you have a lot of robots, then we can plant a lot of trees in a very short period of time. So what's the role of Huawei Atlas 200DK in this project? At the beginning of this project, we are looking for a high efficient capability, the computing platform. We choose the Atlas 200DK. Great. Exactly what we want. Wow. The low cost, the low power consumption, also very high flops. We think that's the most promising area we are looking for. So the main technology behind this project is Huawei Atlas 200DK, which is an AI inference device powered by Huawei SN310 AI processor. Thanks to the super amazing video encoding and decoding capabilities of Huawei SN310 and up to 16 TOPS computing power, robots can identify obstacles and dangers in surrounding areas in real time, so that robots can plant trees effectively and efficiently. Today, I really enjoyed this trip to China East Normal University in Shanghai. This is Huawei Now, I'm Susie. If you haven't followed our social media platforms, please click follow now, because we will show you more interesting applications of Huawei AI and other innovative technologies in the coming future. Stay tuned to it. Oke, tadi kita udah lihat ya, jadi Atlas 200DK itu kita bisa kombinasikan dengan beberapa modul, salah satunya itu tadi contohnya robot, jadi kita bisa melakukan AI dengan berintegrasi dengan robot, tapi nggak cuma robot, kita bisa juga dengan CCTV dan juga dengan drone. Oke, saya lanjut. Nah, kebetulan untuk next produknya itu Atlas 300, nah itu tadi saya bilang berdasarkan PCIe, ini bentuknya kayak VGA card biasa ya, jadi ini buat high density video inference, jadi buat mengelola biasanya lebih ke arah mengelola video atau gambar seperti itu. Oke. Next untuk edge station, nah ini biasanya kita adanya bermacam-macam ya, jadi kita bisa skenario-nya itu ini kita integrasikan dengan cloudnya Huawei, jadi nanti cloudnya itu yang akan memproses dari sisi AI-nya, nah nanti yang edge station ini akan di-deliver. Nah biasa edge station ini dia itu lebih tahan banting ya, biasa taruhnya ini di medan-medan yang cukup lumayan berat, itu dia bisa bertahan seperti itu makanya fungsinya edge seperti itu. Jadi bisa banyak macam solusi yang dihasilkan dari edge ini, salah satunya itu smart campus. Nah mungkin kita bisa lihat. Nah, jadi contohnya apa sih yang bisa dilakukan Atlas 500 ini dari edge station-nya? Jadi nanti kita seandainya kata nih untuk kita solusinya untuk di smart campus. Jadi kita integrasi dengan CCTV, dengan control device sama smart device. Jadi seandainya kata
ada orang yang lupa nih bawa kartu. Nah, kita bisa melakukan facial recognition. Nah, nanti facial recognition itu akan diintegrasikan dengan Atlas 500 dan akan diolah. Oh ya nih, oke, orangnya ternyata punya akses, jadi bisa masuk seperti itu. Atau kita lihat ternyata kalau mau di kampus ngantrinya ada ngantrian panjang. Nah, kita bisa melakukan kayak semacam reservasi dulu, jadi supaya tidak ada antrian panjang. Nah, reservasi itu kan biasanya membutuhkan verification. Nah, verification-nya itu kita bisa menggunakan AI untuk melakukan verification data dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ini Atlas 800 yaitu untuk learning system. Saat ini ini yang masih salah satu modelnya berbentuk server. Ini kalau seandainya kata teman-teman ada yang mungkin tertarik dengan untuk mengembangkan machine learning atau aplikasi terkait dengan inference atau training. Nah, ini salah satu yang cocok untuk solusinya seperti itu. Nah, setelah ini kita akan lihat video Atlas 900 kita yang based on AI cluster yang nanti kita akan launch sebentar lagi. Meet Atlas 900, the world's fastest AI training cluster. It consists of thousands of SN910 AI processors, leveraging the Huawei Cluster Communication Library and Job Scheduling Platform. It also integrates HCCS, PCIe 4.0, and 100G ROS interfaces to fully unlock the computing power of a SAN910. It delivers up to 256 1,000 petaflops at FP16, equivalent to computing capability of 500,000 PCs. Test results show that Atlas 900 can complete model training based on ResNet 50 within 59.8 seconds, 15% faster than the second ranking product. This means faster AI model training with images and speech, more efficient weather forecast, soil exploration and gene research, and faster time to market for autonomous driving. This is Atlas 900, the world's fastest AI training cluster. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke fokus kedua dari tim Intelligent Computing, yaitu X86. Oke, saya lanjut. Jadi ini adalah fokus kedua kami dari sebelumnya tadi AI, yaitu sekarang selanjutnya itu X86 Computing Platform, kita sebutnya Fusion Server Pro. Oke, ini tren sejarahnya awalnya pertama kali kita berkembang mulai dari tahun 2002 ya. Terus dari 2002 mulai di setup timnya dari R&D. Terus tahun 2007 kita introduce pertama kali PCIe SSD. Terus 2016 kita develop pertama kali mission critical server kita untuk compete sama Unix server. Biasanya ini salah satu server dengan 32 soket pertama yang dimana brand lain tidak ada. Terus kemudian di tahun 2019 kita rebranding produk kita, tadinya cuma Fusion Server, sekarang kita ganti Fusion Server Pro karena di sini kita mulai sematkan intelligence karena sesuai dengan kebutuhan teknologi. Sekarang semua serba intelligence, serba AI, serba 5G, jadi kita rebranding produk kita. Sama yang terakhir, kita ini ada the latest kerjasama sama Intel, jadi Intel baru mengeluarkan Cascade Lake prosesor yang refresh. Nah, kita biasanya sama Intel itu jadi brand pertama yang biasanya mencicipi atau menjajal produk-produk Intel yang keluaran terbaru dibandingkan vendor-vendor yang lain seperti itu. Nah, ini mungkin tipe prosesor Intel saat ini yang kita tahu ada dua tipe ya, yang ada untuk Skylake yang tipe 81 dan Cascade Lake yang tipe 82. Jadi jenis-jenisnya ada bermacam-macam, ada yang bronze, silver, gold, platinum. Saat ini kita kerjasama sama Intel, masih berlanjut, bahkan tadi yang terakhir saya sudah jelaskan, kita pertama kali yang support untuk Cascade Lake refresh tipe prosesor. Intel juga mengeluarkan model memori terbaru, yaitu yang Optane DC Persistent Memory. Ini biasanya in-memory database, biasanya keperluannya ini untuk SAP HANA ya, biasanya in-memory. Nah, kita juga Huawei juga udah bisa support untuk Optane Persistent Memory ini. Jadi kalau nanti teman-teman punya keperluan dari sisi aplikasi yang perlu nggak taruh di hard disk, maunya semua taruhnya di in memory, nah nanti bisa menggunakan solusi untuk persistent memory ini. Mungkin kalau teman-teman yang pada suka gaming, laptop-laptopnya yang canggih, semuanya sudah menggunakan
Intel Optane di sini, karena secara dari processing performance-nya pun juga lebih baik seperti itu. Nah, berikut ini produk untuk intelligence computing kita untuk yang berbasiskan x86. Jadi kita sebenarnya simple banget ya. Cuma ada 4 model, yaitu mission critical, kita sebutnya Kunlun dengan 8 soket, terus blade server kita, terus ada rack server, sama high density server, yaitu kita biasanya gampangnya tahunya sebagai mini blade. Jadi dengan satu compute yang sama itu bisa equal double compute setara dengan satu blade server seperti itu. Sebenarnya key message-nya kita apa sih terkait dengan intelligence computing server Huawei Fusion Server Pro ini? Yang pertama flexibility. Yang tadi form factor-nya itu kita nggak terlalu banyak. Kita jenisnya cuma ada sedikit, cuma ada mission critical, blade server, rack server, high density. Terus juga masing-masing tipe dari servernya pun juga nggak terlalu banyak. Contohnya untuk rack server kita hanya ada 5 model. Di dalamnya itu nanti kita bisa customize dari sisi kebutuhan CPU, memori, sama hard disk-nya. Jadi nanti kita melakukan pendekatannya terkait apa sih yang dibutuhkan. Apakah butuh untuk computing biasa doang? Apakah untuk ada storage? Kita biasa membedakan hanya semacam 2 tipe ya. Biasanya untuk general computing biasa atau dengan yang tipe yang storage. Jadi yang storage itu biasa lebih besar seperti itu. Sama yang terakhir itu kita juga ada support yang liquid cooling ya. Liquid cooling ini kebetulan ini baru ada di luar Indonesia untuk solusi ini, karena biasanya solusi liquid cooling ini ada specific requirement tertentu yang harus dipenuhi oleh customer dari sisi power consumption-nya, rack-nya, dan lain-lain. Jadi kita benar-benar fleksibel, semuanya kita bisa atur apa yang kita mau sesuai dengan requirement kita. Terus yang kedua adalah intelligence. Tadi dengan banyaknya chipset yang kita kembangkan sendiri, yang kita sudah ada, kita develop dari salah satunya Management Engine. Nah, kita dengan fitur-fiturnya Management Engine tadi sudah disebutkan, itu juga bisa membantu dari sisi operation maintenance-nya si customer, sehingga bisa mereduce OPEX-nya ke sisi customer. Tadi yang dari kerjanya efektif, kita bisa tahu pada yang mau rusak, kita bisa cepat langsung lapor untuk melakukan RMA dan lain-lain. Itu lebih bisa meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari sisi customer. Terus sama yang terakhir quality, kita juga menjaga kualitas kita benar-benar sangat strict banget dalam mendevelop kita punya barang. Jadi kita punya average failure produk itu 15% di bawah rata-rata industri pada umumnya ya. Jadi benar-benar kita ini menjaga maintenance dari sisi kualitas kita, dan kita juga mengikuti banyak standar-standar global certification. Nah, jadi kalau misalnya ingat Huawei server apa sih? Flexibility, intelligence, dan quality. Oke, ini salah satu use case kita di DHL. Kita ada penggunaan untuk tipe-tipe rack server kita yang digunakan di 3 global data center-nya mereka. Terus juga kita ada use case di French Telecom, di Orange. Jadi mereka mau ada peremajaan server. Jadi mereka mengganti server-server mereka yang lama menggunakan server Huawei. Oke. Next, kita juga kerjasama dengan tim C ya, yaitu C itu kita tahu itu Garena, Shopee. Nah, itu sudah menggunakan Huawei punya server. Mungkin sekitar 80-90% itu menggunakan Huawei punya server dan juga SSD. Itu mungkin sekilas 3 big success story case-nya kita lah secara global. Terus juga dengan Intel kita juga masih terus bekerja sama ya. Mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang masih concern terkait dengan Intel atau dengan UISBN, tenang aja, jangan khawatir. Kita masih terus bekerja sama Intel. Ini kita sudah mendeliver secara shipment dengan Intel chipset prosesor itu ada sebanyak 4 million unit ya sampai 2019. Nah, planning kita akan terus bertambah di 2020, 2021 sampai 2022 dan seterusnya. Oke, untuk secara Gartner kadang-kadang ada pertanyaan dari teman-teman, Gartnernya mana nih? Huawei ada di mana? Apakah ada di leader? Nah, sepengetahuan saya di 2016 itu Gartner sudah tidak mengeluarkan report untuk server lagi. Terakhir itu di 2016 dengan modelnya modular server.
Nah, sekarang Gartner sudah mengganti reportnya berdasarkan dari server market dan revenue sharing kayak gitu. Jadi shipment-nya yang lebih ke arah di sisi reportingnya. Jadi kalau kita lihat ini data tahun 2019 di Q4 kita berada di nomor 2 untuk overall shipment di China. Terus kita juga berada di nomor 1 untuk 4 soket ya, server yang jenisnya 4 soket secara globally kita ada di nomor 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, saya lanjut kalau gitu. Ini sedikit ada sebenarnya fokus utama dari tim Intelligent Computing Server Huawei ini cukup tadi 2 AI dan X86. Sebenarnya ini ada sedikit teaser aja buat teman-teman sekalian. Tadi terkait yang saya sudah singgung di slide yang awal terkait dengan ARM arsitektur. Kalau tadi ada yang nyimak Kunpeng prosesor, nah ini kita punya servernya kita sebut namanya Taishan based on ARM arsitektur. Jadi secara kemampuan prosesornya itu bisa sampai 64 core. Jadi secara sisi performance kita compare dengan Intel prosesor yang paling tertinggi Platinum itu lebih tinggi secara performance-nya, juga dari sisi throughput-nya dan juga dari sisi energi efisiensi. Seperti yang kita tahu bahwa handphone kita itu menggunakan ARM arsitektur, itu kan kita tahu ya nggak butuhkan daya yang cukup lumayan besar. Makanya ketika ngecas handphone listriknya yang dibutuhkan wattnya tidak terlalu besar seperti itu. Begitu pula untuk yang sisi servernya itu juga kurang lebih sama. Nah, kira-kira skenario apa aja sih yang bisa digunakan untuk tipe Taishan atau ARM arsitektur ini? Yaitu ada 5 skenario besar ya. Yang pertama itu big data. Karena kita tahu big data itu memerlukan jumlah compute yang sangat besar dan juga memerlukan jumlah server yang sangat banyak. Nah, makanya dengan Taishan ini tadi kan kita tahu ya secara compute-nya kita performance-nya jauh lebih besar. Terus berarti secara kapasitasnya pun juga yang dibutuhkan lebih sedikit karena compute-nya lebih besar, jadi kuantitinya bisa di-reduce. Nah, dibandingkan dengan Intel, nah kita bisa menghemat dari sisi space, sama juga dari sisi quantity. Tapi dari sisi timbal baliknya kita dapat dari sisi performance-nya kita mau lebih tinggi dibandingkan Intel prosesor. Itu yang pertama terkait dengan big data. Terus yang kedua kita tahu software defined storage banyak yang kadang-kadang orang nggak mau beli storage, dia menggunakan software defined storage. Nah itu juga bisa menggunakan Taishan server. Terus yang ketiga itu untuk database. Nah kebetulan saat ini untuk database kita masih supportnya yang untuk open source database ya, belum yang skala enterprise. Ya kita nggak tahu mungkin ke depannya kita bakal ada kerjasama dengan yang enterprise database. Terus yang selanjutnya itu ARM native. Jadi semua aplikasi yang kita kembangkan di mobile itu, either gaming, either mobile app itu biasanya kan based on ARM. Kadang-kadang kita kembangkannya di laptop atau di PC kita atau di server kita menggunakan Intel. Nah, setelah itu kan kita harus melakukan testing. Setelah tes kita harus melakukan porting lagi ke mobile phone kita. Nah, kadang-kadang karena arsitekturnya berbeda, bisa aja ada yang miss dari sisi mungkin performance kah, atau dari sisi codingnya kah. Nah, kalau seandainya kata teman-teman itu mendevelopnya menggunakan based on arsitektur yang sama, ketika teman-teman melakukan porting itu jadi lebih gampang. Kenapa? Udah pasti kita bisa yakin hasil tes itu akan sama jalan ketika di dalam application kita, karena semuanya berbasiskan arsitektur yang sama. Jadi teman-teman nggak usah lagi nanti membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengembangkan suatu application dari sisi mobile ataupun mobile app seperti itu. Kenapa? Karena skenario tes yang dilakukan itu sudah pasti bisa menjamin hasil yang dilakukan porting itu udah sama. Kalau beda, kalau seandainya kata Intel dengan ARM, ketika porting ternyata ada masalah, kita mesti balik lagi, kita melakukan tuning lagi, kita melakukan tes lagi, jadi membutuhkan waktu yang cukup lumayan lebih panjang dibandingkan kita menggunakan Taishan server ini. Terus sama yang terakhir untuk high performance computing ya, karena high performance kita tahu butuh performance ya, secara kapasitas juga lebih besar. Nah untuk mungkin kalau dengan Intel kita membutuhkan 5 atau sampai 10, mungkin dari sisi Taishan ya, untuk satu aplikasi itu kita hanya membutuhkan mungkin sekitar 3 atau sampai 5 server seperti itu.
Jadi ini kurang lebih sedikit teaser untuk Tyson server. Kebetulan saat ini server ini masih belum dijual di luar China, jadi masih di China. Jadi nanti mungkin kalau udah mulai di globally sudah mulai rame, sudah mulai launching, nanti mungkin kita akan ada plan untuk rilis di luar dari China. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Hadinata. Mungkin kita boleh langsung lanjut ke Pak Jong Hengki untuk presentasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Sudah bisa lihat screen saya ya? Ya, sudah. Oke, hari ini saya akan melanjutkan pembawaan presentasi mengenai storage. Jadi di sini judulnya Redefine Data Storage to Maximum Data Value. Nama saya Jong Hengki, saya dari tim Data Solution dan Intelligent Vision Department yang menghandle storage. Oke, seperti yang Pak Hadi pagi tadi sampaikan, ternyata sekarang itu trennya sudah berubah. Kita sekarang trennya itu mungkin pada sudah tahu ya, 5G, AI, cloud computing itu kayaknya udah lumayan familiar gitu kan. Jadi semuanya mengarah ke sana. IoT device itu banyak sekali. Nah, jadi apa pengaruhnya sebenarnya kepada dunia storage? Nah, dengan adanya device-device yang bertambah tadi, terus aplikasi yang semakin kompleks, pasti datanya juga akan semakin pesat berkembang. Makanya kalau kita lihat di sini, kita sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan data infrastruktur yang baik untuk menunjang proses tersebut. Di sini kalau kita lihat digital transformation ya, sekarang kan orang-orang kalau di tren-tren itu di industri semuanya udah mengarah ke sana. Nah, jadi kita sekarang menyadari bahwa banyak perusahaan itu semakin menyadari bahwa infrastruktur data itu sangat penting. Nah, makanya itu kalau kita lihat kalau dari platform infrastruktur data itu sebenarnya itu ada 5 komponen. Yang pertama itu adalah computing, device computing. Nah, device computing ini sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi. Jadi kita harus bangun juga dari sisi servernya. Nah, setelah itu kita ada data access. Data access ini semua yang berkaitan dengan network. Jadi kalau servernya canggih, networknya juga sebenarnya harus kita mengikuti. Nah, di atasnya lagi ada data storage. Nah, data storage ini adalah yang akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, dengan kita mengembangkan infrastruktur, sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Pertama, ini ada beberapa hasil analisa dari financial ya. Di sini kita bisa melihat ada peak time transaction. Nah, dengan transaksi yang semakin meningkat, dengan kebutuhan data yang semakin banyak, kita akan bisa menghandle dengan lebih cepat. Terus kemudian kalau kita lihat sekarang tren 5G ya, tren 5G mungkin kalau tren 5G kan pasti kecepatannya semakin cepat juga. Nah, jadi kita bisa melihat di sini kalau kita ada build runtime, jadi misalkan dia bikin reporting dan lain-lain, nah respon time-nya itu akan lebih rendah. Jadi lebih cepat untuk processing. Dan juga kalau dari sisi government itu biasanya government sekarang mengarahnya ke one stop service. Jadi misalkan ada web portal terus semuanya dia bisa akses informasi semua jadi satu pintu. Nah, tentunya dari sisi efisiensi diharapkan dengan berkembangnya infrastruktur data kita akan lebih mudah untuk melayani customer kita. Nah, terus kemudian kita bisa lihat di sini ada satu tren di storage industry. Jadi kita bandingkan di sini ada HDD, hard disk biasa, dan juga SSD. Nah, kalau kita lihat di sini perkembangan, kalau zaman dulu itu hard disk, terus kemudian sekarang SSD, itu ada beberapa hal yang bisa kita compare. Pertama dari sisi latency dan performance. Nah, dari sisi latency, kita akan mendapatkan latency yang jauh lebih cepat daripada kita pemakaian hard disk biasa. Nah, terus kemudian kita juga misalkan dari sisi reliability.
SSD kalau kita compare dengan hard disk biasa, reliability-nya itu jauh lebih meningkat. Karena kenapa? Karena kita tidak menggunakan adanya kalau di hard disk kan kita pakai RPM kan, jadi kayak jarum dia puter gitu. Nah kalau di SSD itu semuanya bentuknya chip. Nah ini berbeda teknologinya. Terus kemudian dari sisi power consumption ini juga SSD ternyata lebih efisien, power consumption lebih kecil daripada hard disk biasa. Nah, jadi kalau orang bilang, oh ternyata kalau saya beli SSD itu, ibaratnya kan mahal. Ternyata kita tidak bisa meng-compare secara itu saja. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, dari capex, footprint, power, dan maintenance, nah ini ternyata TCO-nya itu dalam 5 tahun itu kita bahkan bisa lebih rendah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan data storage. Di Huawei, ini telah mendapatkan beberapa recognition untuk data storage. Contohnya salah satu ada dari Gartner. Di Gartner, kalau kita lihat di sini ada, kita masuk di Gartner untuk kategori all flash itu ada di 2014 itu masih di niche player. Tapi sejak 2019 untuk kategori all flash kita masuk di kategori leader. Nah, terus kemudian Ocean Store Dorado juga mempertahankan kepemimpinan di pasar all flash itu di China, market share China itu nomor 1 kalau kita compare dengan brand yang lain. Sedangkan kalau kita lihat di international market, di sini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan dari Huawei itu lebih signifikan kalau kita compare dengan vendor-vendor yang lainnya. Ini berdasarkan analisa dari Gartner juga di 2019 Q1. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana dengan pengakuan internasional yang sesuai dengan standar internasional? Nah, technical capability Huawei juga ternyata diakui secara luas di industri storage. Salah satunya adalah dari Interop. Interop ini mengakui Ocean Store Dorado sebagai salah satu produk yang kompetitif di dunia penyimpanan. Terus kemudian ESG Lab. ESG Lab ini sebenarnya dia melakukan verifikasi terhadap storage. Terus kemudian salah satu yang dibandingkan adalah kemampuan aktif-aktif sistem dari storage. Terus kemudian di sini Dorado juga diakui memiliki minimal latency. Nanti kita lihat di slide di belakang. Terus kemudian juga toleransi kegagalan terhadap 3 hard disk secara bersamaan. Sedangkan kalau kita lihat dari TTL, ini yang sebelah kanan, TTL ini satu lembaga yang melakukan uji coba ketahanan terhadap gempa. Jadi storage Dorado ini ternyata lulus uji coba untuk ketahanan 9.0 earthquake. Nah, dari sisi roadmap, ini adalah journey dari storage Huawei. Sebenarnya adalah kalau kita lihat di sini intinya Huawei terus melakukan inovasi dan juga investasi di dunia storage sejak 2002 itu awalnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini 2009 itu kita meluncurkan seri all flash Dorado kami yang pertama. Ini versi 1. Terus di 2014 kita juga Huawei meluncurkan Ocean Store V3. Ini salah satu unified storage yang bisa memprovide SAN dan NAS dalam satu sistem. Nah, terus kemudian kita meluncurkan Dorado versi 3. Nah, ini yang tadi versi 1 di 2017 di versi 3. Nah, versi 3 ini juga mendapatkan pengakuan dari Interop sebagai the best. Dan di 2018 kita meluncurkan versi 3 tapi yang support NVMe. Nah, kalau kita lihat tren sekarang dari sisi hard disk ya, kita kan kalau zaman dulu itu ada namanya SAS 10K, ada juga SAS 15K, FC 15K, SATA NL SAS, terus kemudian SSD. Nah, SSD itu sebenarnya juga ada versi-versinya. Ada SLC, MLC, dan sekarang yang terakhir itu adalah NVMe SSD. Nah, ini adalah tipe yang terbaru kalau dari sisi SSD. Dan di 2019 kita mengeluarkan Dorado versi 6. Nah, bedanya adalah selain NVMe arsitektur yang full end dari front, controller sampai ke back end, kita juga di sini menggunakan artificial intelligence chip. Nah, kenapa? Karena Huawei sendiri kalau kita lihat presentasi Pak Hadi, Huawei itu mengembangkan chip-chip sendiri. Jadi ada 5 chip yang kita kembangkan, termasuk di dalam storage. Nah,
Ini adalah highlight dari Ocean Store Dorado All Flash. Jadi sebenarnya key highlight kami itu cuma ada 3. Yang pertama adalah Everfast, yang kedua Eversolid, dan AI Power. Everfast ini artinya Huawei Dorado itu bisa memprovide hingga 20 juta IOPS dalam 0,1 milisecond latency. Nah, IOPS itu adalah input output per second. Jadi artinya dalam 1 detik kita bisa melakukan transaksi input output sebanyak 20 juta. Nah, ini bisa dicapai dengan Dorado kami yang versi Enterprise yang 18.000 series dengan 32 controller. Terus kemudian Eversolid ini berbicara mengenai reliability, daya tahan hardware. Nah, di sini kita bisa menjamin bahwa Dorado itu menggunakan smart metric yang semua komponennya itu terkoneksi. Jadi semuanya serba redundant. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa mentolerir 7 controller rusak dari total 8 controller. Bayangkan kalau misalkan kalau untuk yang standar kan biasanya storage itu terdiri dari 2 controller. Nah, salah satu rusak dia masih aman. Nah, ada juga yang mungkin yang bisa handle 4 controller. 3 rusak dia masih bisa handle. Nah, kalau Huawei kita sebenarnya bisa handle 8 controller, 7 rusak itu masih bisa kita handle. Jadi datanya itu akan sangat-sangat aman. Jadi dari sisi reliability, Huawei menjamin kita menyediakan reliability yang sangat-sangat solid. Nah, kemudian dari sisi AI power, nah ini berbicara mengenai chip yang diterapkan di storage Dorado V6 ini. Jadi di dalamnya ini chip-chipnya ini akan kita gunakan untuk melakukan full life cycle management. Jadi contohnya adalah dari sisi configuration, kemudian dari sisi deployment, dan sampai ke operation maintenance sehari-hari. Bahkan di sini kita juga bisa melakukan prediction analytic untuk beberapa waktu ke depan. Nah, ini adalah 3 highlight dari storage Dorado. Kita akan masuk satu persatu. Nah, di slide ini berbicara mengenai perbandingan storage dari sisi IOPS. Nah, di sini ada performance benchmark dari SPC. Mungkin kalau yang pernah di dunia storage, kita tahu SPC itu adalah satu lembaga yang bertugas, lembaga independen ya, bertugas melakukan pengetesan benchmark kepada storage. Nah, yang dites adalah dari sisi performance-nya. Di sini kita melihat ada Huawei storage yang versi 18.000. Kita compare dengan kompetitor yang kelasnya di high-end juga. Ada Fujitsu, ada Huawei juga. Ini Huawei yang versi 3 ya. Ini versi sebelumnya. Terus kemudian ada NetApp dan HDS dan IBM. Nah, ini sebenarnya ini kepotong. Ini sebenarnya kalau Huawei itu 20 juta, sedangkan Fujitsu itu 10 juta sekian. Ocean Store Dorado ini 7 juta. NetApp itu 2,4 juta. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, walaupun ini terpotong, kita bisa melihat bahwa IOPS dari Huawei itu bisa melebihi dari kompetitor ya, bahkan bisa kita compare hampir 2 kali lipat. Nah, terus bagaimana? Biasanya kan customer mungkin bilang, itu kan kalau kita compare dengan, kita testing dengan 32 controller. Nah, biasanya kan dari sisi customer, saya nggak mungkin pakai sebesar itu. Kita mungkin pakai yang paling 2 controller gitu ya. Nah, ini ada sebenarnya pengetesan 2 controller yang di bawah ini. Di sini adalah pengetesan 2 controller untuk aplikasi database. Nah, yang kita capai adalah sekitar 640.000 IOPS dengan 2 controller. Begitu juga dengan H ini 340.000. H ini adalah Hitachi. Sedangkan ada ini E ini IMC. Ini juga 225.000. Jadi, walaupun dengan 2 controller, Huawei bisa mencapai lebih banyak IOPS dibanding kompetitor juga. Oke, selanjutnya adalah masih mengenai pengetesan. Jadi di sini kita ada pengetesan mengenai jumlah transaction per second. Kita pengetesan menggunakan OLTP application ya, online transaction. Nah, kalau kita compare di sini 57.000 dengan 11.000. Jadi bisa dibilang
kali lebih better. Dan juga kalau kita compare mengenai batch processing, ini ada pengetesan juga yang biasanya customer itu menggunakan vendor EMC itu bisa membutuhkan waktu 5 jam, dengan Huawei ini hanya butuh 3,8 jam. Begitu juga kalau misalkan customer menggunakan aplikasi VDI untuk Office. Jadi di sini misalkan penggunaan Excel, PowerPoint maupun Word. Nah, ini ada latency yang lebih rendah dibandingkan vendor EMC ini. Oke. Nah, ini adalah varian dari Dorado Venom ya. Jadi sebenarnya kita ada beberapa tipe, mulai dari yang kelas entry all flash. Kita ada namanya Dorado 3000 series. Kemudian ada mid range all flash yang 5000 dan 6000, dan juga yang high end. Nah, di sini sebenarnya bedanya adalah dari sisi scalability dan juga performance. Nah, kalau kita lihat scalability, yang bisa 32 controller hanya yang tipe high end. Sedangkan yang lain-lain itu hanya bisa 16 controller. Nah, tapi 16 controller itu juga cukup banyak sih kalau bagi customer umum ya. Karena banyak customer yang tidak membutuhkan sampai sebesar ini, kecuali misalkan banking ataupun telco, ataupun misalkan untuk yang mission critical application. Nah, dari sisi hard disk ini juga kita bisa lihat ya di sini, semakin besar itu arahnya akan semakin banyak capacity yang bisa kita handle. Terus kemudian, nah yang menarik ini adalah front end dan juga back end. Nah, front end ini kalau kita lihat di sini kita bisa mensupport berbagai macam, ada yang FC 81632 NVMe maupun yang Ethernet. Begitu juga kalau back end-nya kita juga ada dua pilihan. Kalau untuk yang 5000 ke atas kita bisa menggunakan SAS back end yang biasa seperti kompetitor pada umumnya, atau kita menggunakan 100G RDMA. Ini juga RDMA NVMe juga. Jadi kalau di sini variannya ini tergantung kebutuhan dari customer, dia maunya seperti apa gitu ya. Jadi tergantung requirement juga. Jadi kita bisa menentukan. Nah, berbicara mengenai chip, jadi kita lihat di sini ini adalah salah satu bentuk controller di dalam storage. Nah, controller itu ibaratnya kalau di server itu kayak motherboard. Nah, di dalam controller ini banyak chip-chip. Nah, salah satunya ada transmission chip. Transmission ini untuk network. Terus kemudian ada compute. Compute ini untuk prosesornya. Kita menggunakan Kunpeng. Terus kemudian ada intelligent AI. Intelligent AI ini untuk operation dan maintenance. Dan juga ada storage SSD controller ini untuk memanage SSD-nya. Dan juga manajemen untuk si storage itu sendiri. Untuk analisa fault analytic dan lain-lain. Nah, terus kemudian berikutnya ini adalah arsitektur di dalam si storage. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kenapa Ocean Store Dorado ini bisa memprovide 0,1 millisecond latency. Nah, di sini ada dua gambar, kiri dan kanan. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu kita lihat ini adalah yang umum. Jadi yang vendor-vendor yang biasanya pakai. Di sini mungkin orang pakai ada juga yang 8 gig FC, 16 gig FC ataupun 10 gig Ethernet. Nah, terus kemudian dia terkonek menggunakan SAS backend. SAS backend, kemudian di belakangnya itu juga ada harddisk biasa. Mungkin ada SSD, ada juga compare dengan SAS dan lain-lain. Nah, kalau kita bandingkan dengan Dorado yang versi 5000 ke atas, sebenarnya kita di sini menggunakan 32 gig NVMe. Atau kita juga ada pilihan NVMe over 100 gig RDMA. Nah, terus kemudian di controller kita juga menggunakan NVMe cache. Nah, di hard disk ya, di back end kita juga menggunakan NVMe SSD. Nah, jadi kalau kita lihat di Dorado itu memungkinkan kita memakai arsitektur NVMe-nya end-to-end, mulai dari front end, controller, back end, sampai ke enclosure hard disk-nya itu semua NVMe semua. Makanya kita bisa mencapai 0,1 millisecond latency. Nah, terus kemudian kalau kita berbicara mengenai Eversolid, nah Eversolid ini jadi
berbicara mengenai reliability. Nah, di sini Huawei itu sudah mempunyai 10 tahun pengalaman yang bisa menghandle lebih dari 3.000 data center. Nah, kita lihat apa itu Eversolid. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong Eversolid adalah reliability dari hardware, kita ada 5 layer di sini. Mulai dari layer yang paling bawah itu adalah SSD. Di sini Huawei menggunakan Global Wear Leveling dan Huawei Global Anti-Wear Leveling. Jadi ini membuat SSD itu sangat solid karena di sini kita menggunakan Thread 2.0. Nah, mungkin kalau ada yang pernah pakai HP storage, ini mirip-mirip seperti itu. Jadi Thread 2.0 itu kita membagi dalam satu hard disk itu menjadi cangklet-cangklet kecil, dan cangklet-cangklet itu kita distribusikan datanya ke semua. Dan sehingga dalam satu hard disk itu kita bisa yang tersebar di masing-masing hard disk. Nah, terus kemudian kita juga ada Huawei Pattern Global Anti-Wear Leveling. Nah, Huawei Pattern ini untuk jadi biasanya kalau biasanya itu kita Huawei itu mencoba menghindari adanya kerusakan hard disk pada saat bersamaan. Makanya biasanya dengan teknologi ini Huawei bisa men-trigger pemakaian dari suatu hard disk sehingga dia akan mencapai life service-nya itu lebih cepat, sehingga begitu itu down kita bisa langsung menukarnya. Jadi kita bisa menghindari beberapa hard disk rusak pada saat bersamaan. Terus kemudian dari sisi arsitektur, ini di atasnya lagi nih, kita menggunakan smart matrix yang fully interconnected. Nah, ini memungkinkan yang tadi 7 dari 8 itu rusak, datanya itu masih tidak apa-apa karena semuanya itu serba redundant dan active design. Terus dari sisi sistem, Huawei menawarkan fitur data protection yang komprehensif. Nah, ini untuk mentolerir misalkan jadi di sini kita ada fitur-fitur kayak snapshot, copy, cloning dan lain-lain. Kita juga di sini ada RedTP. RedTP ini adalah satu RAID yang kita kembangkan khusus untuk Dorado. Jadi dia bisa mentolerir 3 hard disk rusak pada saat bersamaan. Jadi kalau misalkan di storage pada umumnya biasa kan RAID-nya RAID 5, RAID 6. RAID 5 itu hanya bisa tolerir 1 rusak. RAID 6 itu hanya bisa 2. Sedangkan RedTP kita bisa mentolerir 3 rusak pada saat bersamaan. Dan apabila rusak, Huawei bisa merekonstruksi 1 terabyte itu hanya dalam waktu 15 menit. Jadi kita cukup aware bahwa hard disk itu sangat potensial dan itu adalah komponen yang paling sering rusak. Jadi kita bisa memproteksi dengan lebih baik. Nah, dari sisi atasnya lagi kita ada solution. Nah, solution ini kita mempunyai Hypermetro solution. Hypermetro ini adalah sebenarnya software dari storage yang untuk melakukan aktif storage solution tanpa adanya gateway tambahan. Nah, jadi misalnya kita ada DC1, DC2 dan dua-duanya itu Bapak mau aktifkan. Nah, ini bisa dimungkinkan dengan Hypermetro solution ini. Jadi kalau biasanya mungkin ada yang bilang, oh saya pakai replication. Nah, replication itu kan async dan sinkronus. Nah, itu hanya aktif pasif. Jadi salah satu data center saja yang aktif, selebihnya dia standby. Sedangkan yang ini kita dua-duanya itu aktif. Jadi kita bisa mengakses LUN dari data center 1 maupun data center 2. Itu kapan saja, itu dua-duanya aktif. Terus kemudian di sini Huawei juga mempunyai FlashEver. Nah, FlashEver program ini bisa memungkinkan kita mendapatkan upgrade controller secara cuma-cuma. Dan juga kita di sini tanpa adanya migration data, karena yang kita upgrade hanya controllernya saja. Nanti di slide berikutnya itu ada. Nah, terus kemudian di sisi yang paling atas, kita di sini juga bisa membackup ke cloud. Jadi Huawei juga mempunyai fasilitas Huawei Cloud. Jadi misalkan kalau dari sisi on-premise kita masih tidak cukup, kita di sini kita bisa backup ke cloud juga. Jadi kalau kita combine mulai dari yang kecil, dari yang paling bawah itu ada SSD-nya, terus dari arsitektur mesin,
dari sistemnya, sistem storage array, terus kemudian kita tambah lagi dari sisi solusi untuk DC dan DRC, bahkan kita juga bisa untuk backup ke cloud juga. Jadi kelima layer reliability ini apabila kita combine, kita bisa memprovide reliability yang sangat-sangat solid. Di sini 99,9999. Jadi 9-nya itu banyak sekali karena kita banyak layer. Yang satu jebol, kita masih ada lagi yang lain-lainnya lagi. Nah, ini penjelasan lebih detail mengenai solution reliability dalam hal aktif-aktif data center. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan kita ada DC, misalkan satu di mana di lokasi A, terus kemudian ada lokasi B. Nah, terus kemudian kita juga sebenarnya ada lokasi DRC-nya juga, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa menerapkan yang dari lokasi DC1, DC2, ini misalkan saya sebut Trunojoyo maupun Gandul ya, ini aktif-aktif, ini pakai Hypermetro. Nah, tapi misalkan kita juga mau ada DRC-nya juga, nah kita bisa mengcombine dengan Hyper Replication. Jadi kita bisa provide 3 DC. Dan jadi kita bisa kombinasikan ada yang aktif-aktif maupun ada yang aktif-pasif. Ini jadi sangat fleksibel bagi customer. Tentunya kalau kita mau provide aktif-aktif ini, infrastruktur di sisi customer, di DC2-nya itu juga harus sudah support aktif-aktif. Mulai dari servernya, mulai dari networknya, sampai ke aplikasinya. Jadi dia license-nya, software-software dan lainnya itu juga harus double. Nah, terus kemudian kalau kita ngomong arsitektur yang smart metric tadi, nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada FIM. FIM ini adalah front interface module. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu port front interface module ini terkoneksi dengan 4 controller. Nah, jadi kalau kita bayangkan dalam satu enclosure ini, apabila adalah salah satu control yang down, ini tidak akan masalah. Karena datanya itu akan masih bisa diakses oleh controller-controller yang lainnya. Begitu juga nanti dari back-end ini akan mengakses ke SSD controller. Dan dua-duanya juga redundancy. Jadi kalau kita compare di sebelah kanan ini ada sebuah tabel. Kita membandingkan vendor EMC dan juga H itu HDS. Di sini kalau percobaan untuk satu controller failure semuanya itu rata-rata pasti bisa. Terus kemudian kalau 2 controller failure ini hanya Dorado dan juga Hitachi. Dan 7 controller failure ini hanya Dorado saja, karena yang lain itu tidak bisa seperti ini. Begitu juga kalau misalkan satu controller enclosure, jadi satu chassisnya itu down, itu kompetitor itu tidak bisa melakukan seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin lebih detailnya kenapa kompetitor tidak bisa melakukan seperti itu. Ini ada agak sedikit teknis. Nah, kita di sini kita compare sama seperti tadi. Ini ada EMC dan juga H itu HDS. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat di sini. Ini front end. Front end ini semua control enclosure-nya itu hanya terkoneksi pada 2 controller. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, 2 controller ini dia hanya bisa mentolerir salah satu doang. Nah, lebih dari 2 dia tidak bisa seperti itu. Di back-end-nya juga sama. Nah, jadi hanya terkoneksi pada satu. Jika satu controller itu ada yang terganggu, pasti service datanya itu pasti nggak bisa diakses juga. Nah, kalau kita lihat di Hitachi, bentuk controller seperti ini. Nah, di Hitachi dia itu ada 2 chassis. Sama seperti Dorado. Nah, di Hitachi itu kalau misalkan salah satu front end-nya ini tidak bisa diakses, salah satu kontrolnya ini down, front end-nya ini masih bisa mengakses yang lain-lainnya, maka bisa mengakses datanya. Makanya kalau kita lihat dia bisa mentolerir 1 controller down, 2 controller down, 3 controller down juga bisa. Oke. Karena dia masih bisa dalam satu chassis ini dia ada 4. Begitu juga nanti di back-end-nya. Back-end-nya ini tapi dia hanya ada 2 saja. Seperti itu. Jadi memang reliability-nya ini antara satu chassis dan chassis yang lain ini dia tidak ada interconnect-nya.
Nah, kalau kita lihat di Dorado ini memungkinkan kita bisa mentolerir 1 control down, 2 control down, 3 dari 4 control down, bahkan kalau kita combine 8 controller itu kita bisa mentolerir 7 control down. Nah, kenapa? Karena di sini kita membagi 3 cache copy. Jadi misalkan salah satu dalam satu chassis ini down semua, kita masih mempunyai kopinya di sini. Jadi tetap masih bisa diakses datanya. Nah, terus kemudian kalau kita ngomong bagaimana kalau misalnya ternyata kejadian controller itu benar-benar down, bagaimana customer bisa mendapatkan servisnya itu kembali secara normal. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa perbandingan. Kalau misalkan ada satu failure, berikut adalah respon time yang bisa dihasilkan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dari sisi Huawei bisa memberikan respon time yang lebih cepat apabila ada controller yang down. Jadi langsung up-nya itu hanya 1 second. Sedangkan kalau kita compare dengan EMC dan Hitachi, ini lebih lama. Oke. Nah, begitu kita ngomong yang terakhir, ini ada disk reliability. Nah, disk reliability ini tadi kita sudah sebutkan di sini menggunakan RAID 2.0. Jadi RAID 2.0 itu adalah kemampuan Huawei untuk memungkinkan kita mendistribusikan data secara merata ke semua hard disk. Jadi tidak ada yang jomplang. Jadi misalkan ada SSD yang aktif, ada juga yang mungkin tidak aktif. Jadi kalau itu kan mungkin pemakaian kan nggak merata. Nah, sedangkan ini semuanya ini merata. Nah, ini yang kita terapkan pada awal-awal lifetime-nya si SSD. Tapi mendekati akhir dari service life-nya SSD, Huawei menggunakan Huawei Pattern Global Anti-Leveling. Nah, di sini artinya adalah SSD tersebut kita mempercepat service life-nya. Kita supaya customer itu bisa mengganti hard disk-nya, tapi tidak pada saat bersamaan secara keseluruhan. Jadi tidak simultan kerusakannya. Jadi kita bisa mengantisipasi karena kita kita di Dorado itu kita ada namanya RTP. Jadi kita walaupun itu hard disk-nya rusak, kita bisa mentolerir 3 hard disk. Nah, 3 hard disk rusak pada saat bersamaan. Jadi kita masih ada waktu untuk mereplace. Seperti itu. Dan untuk waktu replace-nya juga hanya membutuhkan 15 menit untuk 1 tera. Nah, terus kemudian yang Flash Ever ini sebenarnya ada suatu program yang memungkinkan customer untuk upgrade tanpa mengganti keseluruhan sistem. Jadi kita tidak perlu adanya migrasi data dan tidak adanya service disruption. Nah, jadi dengan Flash Ever ini customer mendapatkan upgrade controller secara gratis untuk 2 generasi ke depan. Jadi berlaku untuk 10 tahun. Nah, contohnya misalkan saat ini kita ada versi 6. Kemudian mungkin 2 tahun kemudian keluar versi 7. Nah, customer yang mengikuti program Flash Ever ini, customer bisa mendapatkan versi 7 controller secara cuma-cuma. Yang kita ganti hanya controllernya saja. Datanya itu tidak perlu kita ganti karena datanya itu bisa kita pakai kembali. Jadi yang kita replace hanya controller enclosure. Oke. Terus kemudian kita bicara mengenai AI power. Nah, AI power Huawei ada 3 layer juga. Jadi kita mulai dari yang paling bawah. Ini ada namanya single device AI. Ini di internal storage itu sendiri. Jadi Huawei menggunakan device manager. Device manager ini software untuk melakukan configuration, performance indicator ataupun SLA monitoring. Nah, di layer yang kedua ini untuk multi device. Jadi misalkan kalau customer punya beberapa storage Huawei nih, ada yang di data center A, data center B. Nah, bagaimana kita manage-nya? Nah, kita di sini menggunakan Ocean Store DJ untuk melakukan automatic configuration. Jadi kita bisa automatic configuration, kita kasih policy, policy untuk beberapa storage maupun kita deployment. Deployment misalkan firmware dan lain-lain. Nah, di atasnya lagi kita ada namanya Cloud AI.
Nah, dengan Cloud AI ini yang terhubung dengan e-service dari tim Huawei, customer bisa mendapatkan service planning dan intelligent prediction dan analytic. Jadi biasanya storage yang kita collect datanya dari customer nanti dianalisa oleh tim Huawei dan kemudian tim Huawei akan memberikan report prediction dan analytic. Misalkan dari sisi performance, terus kemudian dari health-nya si SSD maupun performance bottleneck dan lain-lain. Nah, ini kita bicara mengenai yang Ocean Store DJ untuk multiple device. Jadi di sini kita sebenarnya menyediakan suatu platform untuk automatic service planning, device deployment dan juga resource allocation. Nah, dengan adanya ini kita bisa melakukan service planning dalam 90 hari ke depannya. Sehingga lebih efisien ya. Kalau misalkan kita ada planning ke depan, kita bisa melakukan lebih terdata dengan lebih mudah seperti itu. Dan juga kalau misalkan ada kebutuhan utilisasi resource storage dari storage A, B dan dan C, jadi user itu dari sisi customer tidak perlu repot-repot untuk mengkonfigurnya. Nah, sedangkan kalau dari sisi yang ketiga, AI yang cloud, kita ada namanya e-service. E-service ini adalah satu service yang kita provide ke customer, memungkinkan Dorado itu untuk mengkolek data dari storage yang ada di customer. Nah, tentunya ini dengan persetujuan dari si customer itu sendiri. Jadi ada data capacity dan juga performance dan informasi alarm yang kita kumpulkan. Nah, terus kemudian e-service ini akan melakukan processing dan analisa. Nah, dan hasilnya adalah dia akan memberikan intelligent report. Contohnya seperti 365 hari. Jadi ini kita bisa bilang 1 tahun ya. 1 tahun capacity prediction ke depan. Atau misalkan 60 hari 2 bulan ya. 2 bulan performance bottleneck prediction. Nah, dia bisa analisa dengan tren seperti ini. Kira-kira nanti storage dari customer itu kira-kira ada performance bottleneck nih. Atau misalkan potensi disk yang rusak. Nah, kita bisa mendapatkan report-report seperti itu. Nah, report-report ini nanti bisa digunakan customer untuk melakukan decision making. Oh, kalau gitu lebih baik saat ini kita bikin budget lah. Kita ajuin budget untuk misalkan upgrade capacity seperti itu. Jangan misalkan ternyata kalau kita tanpa ada planning kita mau ajukan ternyata nggak ada budgetnya dan lain-lain. Nah, ini lebih ke decision making kepada customer. Dan juga bisa di sisi kita bisa report ke manajemen seperti itu ya. Jadi untuk membantu di sisi user sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh case dari storage yang sudah menggunakan Dorado. Di sini ada CTIC. CTIC ini adalah salah satu customer di China ya. Ini CTIC China Bank. Nah, ini adalah komersial bank pertama di China. Jadi mereka menggunakan all flash Dorado untuk ODS sistem mereka. Jadi ODS itu adalah Operation Data Store Analytic dan Decision Making. Nah, ini kalau kita lihat di sini mereka bisa mengubah proses ya yang tadinya itu mereka lakukan walaupun di off peak. Di off peak ternyata tapi butuh waktu yang lambat. Yang lama gitu prosesnya. Jadi butuh 7 jam. Nah, kadang-kadang udah peaknya lagi, udah ketemu besoknya lagi, ternyata prosesnya itu belum selesai. Dan makanya ini menjadi problem bagi mereka. Mereka lagi proses belum selesai, tahu-tahu udah harus buka lagi banknya. Nah, kemudian menggunakan Dorado ini kita bisa singkat waktunya hanya dengan waktu 3 jamnya saja. Sehingga begitu nanti besoknya sudah harus buka lagi banknya, prosesnya itu sudah selesai semua. Oke, terus kemudian ini ada contoh di Widiba. Widiba ini adalah bank juga di Italia. Nah, ini jadi ketika bisnis mereka tumbuh ya, growth, ada tantangan yang bagi mereka untuk menyediakan layanan digital, counter free. Nah, biasanya sekarang kan apalagi kalau zamannya sekarang itu semuanya serba online. Jadi kalau bisa orang tidak perlu datang ke counter. Jadi semuanya pakai online banking. Nah,
Tapi biasanya kadang-kadang ada satu kondisi bagaimana transaksi itu mungkin sangat membludak gitu ya. Nah, jadi mereka juga membutuhkan suatu sistem yang bisa memberikan performance dan scalability, mudah di scalable ke depannya. Nah, Huawei Dorado memberikan data availability yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa memprovide latency yang tadinya 3-5 milisecond, dengan menggunakan Dorado kita bisa memprovide 1 milisecond latency untuk DC dan DRC-nya mereka. Ini gateway free. Ini salah satu contoh penggunaan Hypermetro. Nah, di sini antara dua site, di sini berjarak 100 km ya, dari Froland dan Siena. Dan latency-nya mereka itu hanya 1 milisecond. Jadi sangat-sangat cepat. Nah, terus kemudian di sini ada salah satu contoh lagi, State Grid. State Grid ini adalah perusahaan PLN, kayak PLN yang di Indonesia, jadi perusahaan listriknya di China. Jadi ini adalah salah satu perusahaan listrik terbesar di China yang menghandle jumlah customer yang sangat banyak. Di sini kita bisa melihat bahwa yang di-handle-nya itu adalah sebanyak ini sangat banyak sekali ya, 57 million subscriber, dan kita bisa memproses up to 5 million concurrent request. Concurrent request itu artinya sama seperti ini ya, kalau kita compare yang di depannya itu kayak IOPS. Jadi concurrent itu adalah input output per second-nya itu. Jadi pada saat bersamaan itu ada 5 juta orang yang akses. Nah, ini untuk invoice-nya mereka. Ini menggunakan Dorado versi 8000 series. Terus kemudian di sini ada juga Vodafone. Ini salah satu contoh deal telco company. Nah, Vodafone ini sebenarnya salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia, kedua di dunia. Nah, di sini juga dia punya banyak aplikasi dari billing, CRM, BI, ERP maupun yang lain-lain, dan ada banyak subsidiary. Dan di sini kita menggunakan Dorado 8000 series karena kita bisa memprovide reliability yang sangat tinggi. Maka mereka bisa melakukan service secara tanpa adanya downtime sebanyak 24/7. Terus kemudian dari sisi TCO juga lebih rendah karena kita bisa menghemat dari sisi energi dan juga footprint. Footprint ini adalah space di kabinetnya mereka. Nah, semakin space-nya itu tidak besar, energinya itu tidak besar, sehingga dari sisi TCO itu akan lebih rendah. Nah, kalau tadi itu dari luar negeri, bagaimana dengan case reference yang ada di Indonesia? Nah, ini adalah contoh-contoh case reference dari sisi storage di Indonesia. Di sini ada beberapa case reference, contohnya seperti di universitas yang di atas nih, universitas semua. Terus kemudian kita juga ada dari sisi perbankan, insurance, dan juga komersial maupun manufacturing ya. Di sini ada Astra, ada Astra Viv, Paramount, ada utility seperti Icon, Semen Indonesia ini yang sudah menggunakan data center aktif Hypermetro Solution. Ada juga Pertamina dan juga government seperti itu. Kira-kira dari saya itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih Pak Jong Hengki untuk presentasinya. Mungkin kepada Bapak-Bapak atau Ibu, bila ada pertanyaan boleh langsung dilemparkan saja. Halo Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ini kalau saya sih orang lama di storage ya. Oh iya. Kita menggunakan
waktu itu sih pernah presentasi yang pure storage ataupun HP ya. Saya cek ada beberapa kayak pure storage tuh mereka ada feature untuk kompresi ya. Oh, oke. Di DAP dan compression. Kalau di Huawei itu dari tadi sih saya belum spesifik mendengar itu ya. Iya, oke. Memang kalau di presentasi saat ini saya nggak detail fitur-fiturnya semua, Pak. Tapi dari Dorado kita support, Pak. Compression dan dedupnya itu kita support. Bahkan memang kalau kita ngomong all flash, sebenarnya all flash itu yang paling penting sekarang bukan usable capacity, Pak, tapi adalah effective capacity. Nah, effective capacity itu bisa kita capai apabila kita mengaktifkan fitur dedup dan compressionnya itu. Itu kita bisa support, Pak. Tapi kalau untuk rasio, sebenarnya rasio ini sebenarnya tergantung dari data si customer itu sendiri. Nah, biasanya yang menjadi standar Huawei Dorado kita bisa memberikan rasio itu 2,6, Pak. 2,6 rasio. Nah, itu tergantung lagi dari data customer. Kita harus sebenarnya kita harus assess dulu data customer ini seberapa banyak, terus kemudian tipe-tipenya itu apa saja. Ada data-data yang tidak bisa kita kompres, Pak. Misalkan kayak image, terus kayak PDF, terus kemudian ada juga file-file tipe-tipe file-file yang lain yang tidak bisa kita kompres. Nah, itu nanti menentukan berapa rasio yang bisa kita apply di storage si customer itu. Begitu, Pak. Jadi memang kita support itu. Sorry, biasanya itu ada impact ke performance berapa persen ya, Pak? Oh, kalau impact ke performance itu bisa dibilang tidak ada, Pak. Tidak ada impact performance sama sekali. Jadi kalau kita bandingkan misalkan Huawei dengan versi Ocean Store yang unified. Nah, Ocean Store unified begitu kita aktifkan, nah itu performance-nya itu akan ngedrop. Tapi kalau Dorado itu tidak, Pak. Tidak ada impact sama sekali. Oke, Pak. Untuk yang itu, thank you informasinya. Ya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya juga apa dari sisi storage maupun dari sisi intelligent computing server. Silakan, Pak. Halo. Halo, Pak. Ya, silakan, Pak. Apakah storage-nya yang produknya Huawei ini, yang all flash ini, bisa digunakan untuk atau support lah dengan OS iX 6.1 SP3 atau SP6 TL6. Support untuk apa, Pak? Sorry, Pak. Jadi saat ini gini, Pak. Kita saat ini kan menggunakan OS-nya iX. Nah, iX. Ya, iX. Oh, oke. Ya, iX. Kemudian SSD ya, SSD iX. Paper channel lah, masih yang lama lah. Iya. Nah, secara capacity storage ini kita butuh untuk penambahan karena mengingat kita masih belum upgrade ke HANA. Nah, saat ini kita ada beberapa kebutuhan untuk storage. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah storage yang produknya Huawei ini, yang all flash ini, bisa digunakan atau bisa support dengan operating system iX versi kita yang masih versi 6. Oh, oke. Jadi gini, Pak. Untuk itu kita perlu melakukan pengecekan. Jadi di Huawei itu kita sebenarnya ada compatibility-nya, Pak. Compatibility list. Nah, mungkin nanti saya bisa kembali lagi ke Bapak. Apakah nanti kita perlu cek di internal, Pak? Dengan tipe iX versi 6 ini kita bisa support atau tidak gitu ya, Pak ya. Tapi memang saat ini saya belum ada datanya, saya harus cek dulu. Oke. Terima kasih. Ya. Mungkin nanti saya akan kasih informasi setelah saya cek ke Pak Yudi atau Pak Aldo dari MII. Mungkin dari MII mungkin bisa menyampaikan ke Bapak. Oke, Pak. Ya. iX versi 6 ya, Pak ya, tadi ya, Pak?
Betul, versi 6.1. 6.1, oke, saya catat dulu. Oke, ada pertanyaan lain Pak mungkin dari storage maupun dari server? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita akan menutup webinar pada hari ini. Sebelum itu, untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, terima kasih untuk waktu untuk dapat menghadiri webinar pada hari ini. Dan kami juga meminta mohon bantuannya untuk rekan-rekan sahabat MII bisa mengisi feedback form yang ada di kolom chat dari meeting hari ini. Dan untuk Pak Riki dan Pak Sugianto juga mohon dibantu untuk mengisi feedback formnya ya, untuk terkait dengan email dan perusahaan juga, karena dari kami juga biar nanti akan memberikan jawaban dari solusi terkait pada hari ini. Saya perwakilan dari MI pada hari ini mengucapkan terima kasih untuk Pak Jong Hengki dan Pak Hadinata juga telah membantu menjalankan webinar pada hari ini. Sekian kiranya webinar hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih.